Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ketentuan dari pembuatan laporan studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa di tingkat atas. Nah, studi kelayakan bisnis ini merupakan mata kuliah yang mempelajari bagaimana kita menganalisa suatu bisnis, baik itu bisnis tersebut adalah bisnis pengembangan maupun bisnis yang baru. Nah, analisis tersebut tujuannya adalah untuk kelayakan dari bisnis atau usaha tersebut. Nah, SKB ini kebetulan untuk tahun ajaran sekarang, yaitu 2021-2022 itu dipelajari di semester alih tahun. Seperti Anda ketahui, alih tahun di SD-STMB ini berjalan selama 2 bulan. Ya, selama 2 bulan. Jadi Anda harus bisa memaksimalkan waktu selama sekitar 2 bulan untuk bisa membuat laporan berupa studi kelayakan bisnis ini. Nah, untuk bisa merencanakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dari laporan studi kelayakan bisnis, saya akan menjelaskan langkah-langkah atau dalam hal ini adalah program-program dari minggu pertama sampai dengan minggu terakhir. Jadi kalau misalkan Anda mengikuti petunjuk ini, insya Allah akan selesai tepat waktu. Oke, baik, kita langsung saja pada penjelasan dari ketentuan laporannya. Nah, ketentuan laporannya di sini yaitu berkaitan dengan kertas A4, ukuran kertasnya ya. Kemudian setelah itu ada margin kiri 4 dan atas kanan bawah 3, kemudian spasi 1,5, jenis huruf Arial, ukuran hurufnya adalah 12. Oke, kemudian selanjutnya ada rencana kegiatan yang perlu Anda program atau dalam hal ini perlu direncanakan ya, yaitu mulai minggu pertama sekarang. Ya, minggu pertama sekarang, karena untuk semester alih tahun ini di setiap minggunya itu ada 2 pertemuan. Jadi kalau di total kita hanya belajar dalam jangka waktu 6 minggu. Ya, 6 minggu. Nah, berikut ini adalah rencana kegiatan yang harus Anda ikuti ya per minggunya, atau dalam hal ini adalah progres ya. Progres setiap minggunya. Ya, progres setiap minggunya dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-6 yang dimulai dari tanggal 19 Juli sampai dengan 23 Agustus. Nah, ini adalah rinciannya, yaitu minggu pertama tanggal 19 Juli itu ada pengarahan dan pembentukan kelompok serta penjelasan sistematika penulisan laporan. Ya, nanti ada penjelasan sistematika penulisan laporannya ada di bawah nanti ya. Mungkin saya jelaskan sekilas. Kemudian selanjutnya ada di minggu kedua itu ada tanggal 26 itu sudah mulai mengumpulkan MOU dan SPK. Jadi dengan kata lain tanggal 19 sampai dengan tanggal 26 itu programnya adalah Anda mencari perusahaan. Anda mencari perusahaan baik itu pengembangan maupun baru. Kemudian baru setelah itu tanggal 26
Anda mengumpulkan MOU dan SPK, kemudian juga membuat bab 1 dan bab 2. Ya, bab 1 dan bab 2. Nah, jadi di minggu kedua berarti nanti minggu depan berarti ya. Itu Anda bisa melakukan bimbingan, sudah mulai melakukan bimbingan. Nah, nanti untuk bimbingannya itu oleh dosen, yaitu dosen pembimbing. Ya, kebetulan nanti saya, Pak Ferry, dan nanti Ibu Susi ya. Kemudian minggu ketiga itu tanggal 2 Agustus itu sudah mulai pembuatan makalah atau laporan, yaitu yang pertama adalah revisi bab 1 dan bab 2, kemudian selanjutnya disambung dengan bimbingan bab 3 dan bab 4. Nah, untuk bimbingan saya harapkan dilakukan secara offline, ya, secara offline supaya penjelasannya itu langsung. Soalnya kalau online itu biasanya ada miscommunication. Nah, karena sekarang bisa pembelajaran bisa offline, jadi bimbingannya pun bisa nanti offline. Kemudian selanjutnya minggu keempat yaitu tanggal 9 Agustus, ya, minggu depannya itu revisi bab 3 dan bab 4. Kemudian selanjutnya ada minggu kelima 16 Agustus melengkapi draft. Kemudian pengumpulan draft lengkap. Kemudian setelah itu minggu ke-6 ada tanggal 23 Agustus pengesahan laporan dan pengumpulan laporan. Nah, untuk ketentuan-ketentuan pengumpulan laporannya nanti akan diberitahukan kemudian. Oke, ini berkaitan dengan rencana kegiatan. Jadi Anda kalau ingin selesai tepat waktu, Anda harus mengikuti rencana kegiatan ini. Oke, selanjutnya adalah ini ada penjelasan dari setiap bab yang ada di sistematika SKB. Nah, perlu diketahui di sini ada 5 bab ya. Ada 5 bab utama, yaitu yang pertama itu adalah bab pendahuluan. Ya, penjelasan tentang bab pendahuluan, yaitu isinya adalah latar belakang menjabarkan alasan mendirikan atau mengembangkan usaha yang dinilai kelayakannya. Ruang lingkup dibuat per poin, masing-masing poin menggambarkan apa yang akan dijelaskan di bab 2, 3, dan 4. Kemudian selanjutnya bab 2, rencana pemasaran. Bab ini menjelaskan tentang bagaimana pemasaran yang direncanakan akan dijalankan oleh usaha yang dikembangkan atau didirikan dan menjabarkan parameter alat analisis yang digunakan untuk menilai bahwa rencana pemasaran yang akan dijalankan ini adalah layak. Jadi di sana Anda menjelaskan rencana pemasarannya, ya, mau seperti apa. Kemudian setelah itu juga menjelaskan parameternya atau alat analisis yang nantinya di kesimpulan itu akan menghasilkan suatu hasil apakah dari rencana pemasaran tersebut layak atau tidak. Kemudian selanjutnya adalah rencana operasi. Nah, rencana operasi di sini adalah deskripsi usaha dan produk secara detail yang direncanakan akan dijalankan atau dikembangkan dan bagaimana proses operasi produksi yang akan dilakukan dengan menjabarkan parameternya yang akan digunakan untuk menilai bahwa rencana produksi yang akan dijalankan itu layak, sama dengan yang rencana pemasaran tadi ya. Cuma di sini yang dijelaskan itu adalah tentang rencana operasinya, yaitu tentang produk dan proses produksinya. Kemudian selanjutnya ada rencana keuangan. Jadi di sini intinya itu ada 3 ya. Intinya ada 3. Tapi kalau misalkan Anda ingin menjelaskan lebih dari 3 nggak apa-apa. Ya, nanti ada tambahan di situ ya, yang poin 6 ini. Rencana keuangan itu ini juga sama ya. Ini juga sama, di rencana keuangan itu nanti akan menjelaskan rencana keuangannya.
ya, terutama dari dananya, modal gitu ya, modal untuk mendirikan usaha tersebut. Kemudian setelah itu dinilai kelayakannya, apakah layak atau tidak. Nah, ini nanti secara detail itu sambil nanti bimbingan ya. Kemudian selanjutnya adalah bab 5 penutup. Pada bab ini berisi simpulan dari apa yang telah dipaparkan pada bab 1 sampai dengan bab terakhir. Tambahan, nah ini tadi ya, tambahan kalau misalkan ada tambahan dari aspek itu boleh ditambahkan. Misalkan ada dari aspek manajemen, ya nanti ditambahkan di situ. Yang penting di sini wajibnya adalah 3 ya, yaitu aspek pemasaran, aspek operasi, dan satu lagi adalah aspek keuangan. Kemudian selanjutnya ini referensinya. Jadi nanti referensinya itu sama dengan daftar pustaka ya. Jadi ada yang berkaitan dengan teori-teori yang di atas. Nah, itu tentang penjelasan secara umum dari studi kelayakan bisnis atau laporan studi kelayakan bisnis. Nah, ini di bawah ada ini ya, sistematika penulisannya. Ya, sistematika penulisannya, jadi nanti diikutin saja. Contohnya misalkan di atas ada judul, kemudian ada nanti diikutin saja, disusun oleh logo, kemudian nama dosen, nama mahasiswa. Kemudian setelah itu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Nah, ini kebetulan saya convert ke PDF, jadi ini tidak satu halaman, tapi nanti di Word-nya itu nanti satu halaman. Ada lembar pengesahan, ya, ada judul, penyusun, instansi, jumlah dana. Nah, ini nanti jumlah dana, ya, jumlah dana nanti Anda isi, jadi antara 1,5 sampai dengan 2. Kemudian nanti ada ketua tim. Nah, ketua tim itu berarti dosen pembimbingnya nanti ya, yang nanti akan diumumkan di grup. Kebetulan ini nanti membuat grup, ya, grup SKB. Barangkali ada yang belum bergabung, nanti cepat bergabung karena informasinya itu di semester akhir tahun ini sangat cepat informasinya. Jadi kalau tidak bergabung sudah dipastikan itu nanti akan ketinggalan informasi. Ya, nanti ketua tim itu dosennya berarti ya. Kemudian kepala LPPM dan ketua SDSTMI. Kemudian ada kata pengantar. Kata pengantar ini tinggal disalin saja. Kemudian ada daftar isi, ya nanti ini disesuaikan. Ya, disesuaikan bab 1, bab 2, bab 3 sampai dengan lampiran kalau ada ya. Kemudian ada justifikasi anggaran. Nah, ini adalah penjabaran dari yang sumber dana tadi. Ya, penjabaran dari yang sumber dana tadi. Jadi yang sumber dana misalkan 1,5 berarti harus sumber dananya 1,5 berarti justifikasi anggarannya itu harus sesuai. Kemudian ada jadwal kegiatan. Nah, jadwal kegiatan ini berarti berlangsung 2 bulan, Juli dan Agustus. Ya, nanti tinggal diarsir saja dari survei lokasi sampai dengan pengumpulan laporan. Oke, itu mungkin penjelasan umum dari sistematika penulisan dan ketentuan pembuatan laporan. Oke, kita lanjut ke MOU ya. Kita lanjut ke MOU. Penjelasan selanjutnya adalah berkaitan dengan MOU. Jadi sebelum Anda melakukan pengambilan data ya di perusahaan, Anda harus melakukan MOU, yaitu penandatanganan antara pihak 1 dan pihak 2. Nah, ini format MOU-nya. Ya, jadi nanti MOU, kemudian Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STMI dengan siapa, nama perusahaannya siapa. Nah, untuk yang jenis laporan atau jenis ya pembuatan laporannya itu berupa SKB pendirian, itu berarti kita kerjasamanya dengan benchmark ya. MOU-nya dengan benchmark. Tapi kalau yang pengembangan berarti perusahaan itu sendiri, ya, perusahaan itu sendiri. Nah, ini nanti diisi tanggalnya, ya, jadi tinggal disesuaikan saja ya. Kemudian ada pasal-pasalnya, maksud dan tujuan, ada ruang lingkupnya. Jadi nanti ruang lingkupnya itu sebenarnya ada di sana itu ada konsultasi bisnis, penyusunan SKB,
sampai dengan poin G ya, kegiatan lainnya yang relevan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian ada hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban pihak pertama dan hak kewajiban pihak kedua. Selanjutnya ada pelaksanaan. Kemudian ada pembiayaan, ketentuan lain, dan yang terakhir di sini adalah tanda tangan, yaitu kalau di sini kalau MOU itu pihak pertamanya adalah ketua STIE dan yang pihak keduanya adalah pimpinan perusahaan. Oke, kita lanjut ke SPK ya, penjelasan terakhir. Oke, selanjutnya di dokumen yang selanjutnya adalah berupa SPK. SPK itu adalah surat perjanjian kerjasama STIE dengan siapa ya? Berarti nanti dengan perusahaannya. Ya, nanti ikutin saja. Di sebelah kiri itu logo Stembi, kemudian sebelah kanan ada logo perusahaannya. Kemudian kalau di sini yang bertanda tangan adalah LPPM. Dalam hal ini adalah saya ya. Kemudian dengan siapa ya, nomor 2 pemilik perusahaannya. Kemudian ada kesepakatan yang poin 1. Kemudian ada kelompok PKM-nya, sebutkan nama-nama dosen dan mahasiswanya. Kemudian tujuan kegiatannya itu apa. Dan sampai yang terakhir adalah penandatanganan. Nah, dalam hal ini yang menandatangani adalah saya sebagai ketua LPPM dan pihak kedua yaitu pimpinan perusahaan. Itu mungkin penjelasan dari SPK ya, dan penjelasan format SKB serta MOU. Ini sekian dulu ya penjelasannya. Mungkin nanti lebih lengkapnya nanti di bimbingan ya, di konsultasi berkaitan dengan pembuatan laporan SKB. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.